Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasnimatul Laila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Lampung. Video ini adalah tugas usulan saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dan kedudukannya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dijadikan bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berkembang sebagai yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu lambang identitas bangsa. Yang kedua, bahasa resmi, digunakan sebagai administrasi negara, pendidikan, dan komunikasi formal. Yang ketiga, bahasa persatuan, yaitu menghubungkan berbagai suku bangsa. Yang keempat, bahasa ilmu pengetahuan, yaitu berkembang sebagai media pengajar dan publikasi ilmiah. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh konteks tertentu, seperti situasi, tujuan komunikasi, lingkungan, atau latar belakang penutur. Ragam bahasa menunjukkan bagaimana bahasa dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan komunikasi. Contoh ragam bahasa meliputi ragam bahasa resmi atau formal, tidak resmi atau non-formal, lisan, tulisan, dan ragam bahasa bidang tertentu seperti hukum dan teknologi. Konsep bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia mencakup unsur-unsur dasar yang membentuk bahasa, seperti yang pertama fonologi atau sistem bunyi dalam bahasa, yang kedua morfologi atau struktur kata dan pembentukannya, yang ketiga sintaksis atau struktur dan tata susunan kalimat, yang terakhir semantik atau makna kata dan kalimat. Menganalisis konsep bahasa membantu memahami fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, pemersatu, dan ekspresi budaya. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Pola dasar kalimat adalah susunan elemen kalimat yang membentuk struktur dasar seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan kata keterangan. Pola ini digunakan untuk membangun kalimat yang benar sesuai tata bahasa Indonesia. Kalimat tunggal dan kalimat pajemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau subjek dan predikat. Misalnya, dia membaca buku. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa yang dapat berupa klausa setara atau majemuk setara atau bertingkat atau majemuk bertingkat, seperti saya makan nasi dan minum teh. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah kebahasaan dan dapat menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan tepat. Kalimat ini harus logis, koheren, dan sesuai dengan situasi komunikasi. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama jelas, memiliki struktur yang mudah dipahami. Yang kedua logis, maknanya masuk akal. Yang ketiga padat, tidak bertele-tele. Yang keempat tepat, menggunakan kata sesuai konteks. Paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan ide. Paragraf biasanya terdiri dari ide pokok atau inti gagasan dan kalimat penjelas atau pengembang ide pokok. Cara menyusun paragraf yang benar. Pertama, tentukan ide pokok. Kedua, buat kalimat pembuka. Ketiga, susun kalimat penjelas. Yang keempat, gunakan koherensi atau kohesi. Lalu diakhiri dengan penegasan. Etika dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis dan logis berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah. Karya ini bertujuan untuk menyampaikan fakta, analisis, atau temuan dengan didukung oleh data dan referensi yang valid. Contohnya, makalah, jurnal, skripsi, dan tesis. Etika dalam penulisan karya ilmiah adalah prinsip moral yang harus diikuti untuk menjaga integritas akademik, seperti kejujuran, atribusi yang tepat, objektivitas, bahasa formal, kerahasiaan data, hindari manipulasi data, dan kesesuaian format. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dengan konteks komunikasi untuk menciptakan kejelasan, ketetapan, dan kesesuaian makna.
Pemilihan diksi dipengaruhi oleh situasi formal atau informal serta audiens yang dituju. Kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan adalah pengambilan pernyataan, gagasan, atau informasi dari sumber lain untuk mendukung argumen dalam tulisan. Kutipan digunakan untuk memberikan validasi terhadap isi tulisan dan menghormati sumber asli. Jenis kutipan. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil persis seperti aslinya dan diberi tanda kutip. Kutipan tidak langsung yaitu diungkapkan kembali dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan tambahan yang ditulis di bagian bawah halaman untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai sumber kutipan, istilah, atau penjelasan lainnya yang berfungsi menyebutkan sumber referensi dan memberikan penjelasan tambahan tanpa mengganggu isi utama tulisan. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber referensi yang digunakan dalam sebuah tulisan. Letaknya di bagian paling akhir karya ilmiah, yang berfungsi memberikan informasi lengkap tentang sumber yang dirujuk dan memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.